Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema pada hari ini menjembatani kesenjangan, kenyataan, dan janji. Ibrani 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Pernahkah saudara berhadapan dengan kesenjangan menyakitkan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada? Mungkin saudara mengetahui janji Allah untuk menyembuhkan, tapi masih berjuang dengan penyakit. Atau saudara percaya pada kemenangannya atas dosa, namun masih bergumul dengan kebiasaan lama. Ibrani 2 ayat 8 menghadapi ketegangan ini dengan jujur, mengakui kesenjangan antara tujuan Allah bagi manusia dan realitas saat ini. Ayat ini melengkapi kutipan dari Mazmur 8 dan mulai menafsirkannya. Segala sesuatu telah kau taklukkan di bawah kakinya. Citra menempatkan segala sesuatu di bawah kaki seseorang melambangkan dominasi dan otoritas penuh. Bahasa yang berasal dari kisah penciptaan, di mana manusia diperintahkan untuk berkuasa atas semua makhluk. Penulis Ibrani menekankan sifat komprehensif dari dominasi ini dengan menambahkan komentarnya sendiri. Jadi bila segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Dia, hal itu berarti bahwa tidak ada lagi yang tidak takluk kepadanya. Pernyataan ini menekankan sifat yang mutlak dan menyeluruh dari otoritas yang diberikan Allah kepada manusia sebagai makhluk dan sebagai mahkota ciptaannya. Tetapi saudara, penulis segera mengakui ketegangan mendalam antara tujuan ilahi ini dan realitas yang dapat diamati. Dia berkata, tetapi sekarang ini kita belum melihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Pengamatan ini menciptakan kesenjangan antara ideal yang disajikan dalam Mazmur 8 dan pengalaman manusia yang sebenarnya. Meskipun Allah merancang manusia untuk menggunakan dominasi atas ciptaan, otoritas ini jelas belum sepenuhnya terwujud dalam dunia saat ini. Penggunaan ungkapan temporal belum sangat penting. Ini menunjukkan bahwa penulis memandang dominasi yang belum terpenuhi ini bukan sebagai kontradiksi permanen, tetapi sebagai kondisi sementara. Sesuatu yang dijanjikan tetapi menunggu penggenapan. Nah, saudara, bagi kita hari ini, pengakuan jujur tentang belum ini menawarkan penghiburan dan perspektif. Ketika kita bergumul dengan kekacauan dunia, misalnya penyakit, ketidakadilan, konflik, dan dosa yang terus-menerus, kita tidak perlu menyangkal realitas ini atau meragukan janji-janji Allah. Sebaliknya kita dapat mengakui bahwa kita hidup dalam ketegangan antara sudah dan belum dari kerajaan Allah. Tantangannya adalah, mari kita menjalani hidup di dalam terang kedua realitas ini. Kita harus secara realistis mengakui bahwa dunia masih rusak. Tapi kita hidup dengan pengharapan dan keyakinan bahwa tujuan Allah pasti akan terpenuhi. Kita tidak menyangkal pergumulan saat ini, tapi juga tidak kehilangan harapan akan janji masa depan. Karena kita tahu bahwa kesenjangan ini akan dijembatani di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui ketegangan antara janji-Mu dan realitas saat ini. Saat kami berjuang dengan dunia yang belum sepenuhnya tunduk, bantulah kami untuk tidak kehilangan harapan. Berikan kami iman untuk percaya bahwa Engkau akan menggenapi tujuan-Mu melalui Kristus. Kiranya kami hidup dengan keyakinan bahwa suatu hari segala sesuatu akan ditaklukkan di bawah kaki-Mu. Amin.